Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah, bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan, Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka, kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya, Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Datanglah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Isa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri
adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kasihan sekali banyak orang merasa Tuhan tidak mengasihi dirinya, padahal tiap hari berdoa. Namun permohonan doanya belum dikabulkan Tuhan dan sedang bergumul dalam penderitaan hidup. Kasihan sekali jika ada orang merasa Tuhan tidak mengasihi dirinya, karena permohonan doanya belum dikabulkan Tuhan dan sedang bergumul dalam penderitaan hidupnya. Padahal sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi manusia. Tetapi, sebagian orang tidak merasakan mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Seperti dialami bangsa Israel pada saat mereka dijajah oleh bangsa Asyur dan bangsa Babel, di mana mereka tidak merasakan kasih Tuhan. Bahkan kecewa karena merasa Tuhan tidak menolong mereka dibebaskan dari penjajah. Memang pada saat hidup mengalami kesusahan terasa sangat menyesakan. Apalagi berlangsung lama bertahun-tahun, dan mulai menggerutu dan bertanya-tanya, "Di manakah Engkau Tuhan?" Gimana mengasihi Tuhan jika merasa Tuhan tidak menolong hidupnya? Yang hidupnya berkelimpahan harta, tidak merasa Tuhan menolong dan mengasihi dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kedua hal ini menggambarkan keadaan ekstrim yang terjadi pada diri seseorang, dan pada umumnya kita tidak tahu cara mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu terkasih, Yesus mengatakan untuk mengasihi Tuhan dengan cara kasihi sesama kita. Baca Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Bapak, Ibu, mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri memang tidak mudah. Sebab, pada umumnya, kita mengasihi diri sendiri kurang peduli pada orang lain. Kebanyakan kita mengasihi orang lain sebatas membalas kebaikan orang lain kepada diri kita. Sebab, perhatian kita kepada orang lain yang tidak kita kenal sangat minim, apalagi mengasihinya. Sangat sulit hati memiliki belas kasih jika diri kita masih dipenuhi keinginan untuk diri sendiri. Dan sangat sedikit ruang di hati kita untuk kepentingan orang lain. Akibatnya bisa disaksikan keadaan di sekitar kita dan keadaan dunia ini. Begitu banyak orang kelaparan dan menderita. Sepertinya perintah atau hukum mengasihi sesama belum menyentuh hati nurani untuk menanggapinya dan bertindak untuk berbuat kasih. Mengapa demikian? Penyebab utama manusia kehilangan kasih karena dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca firman Allah 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Lihatlah, betapa mengerikan akibat dosa jika tidak segera datang kepada Tuhan, supaya dosa-dosa kita diampuni Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca firman Allah, Roma pasal 6 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak, Ibu terkasih, mari kita berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, supaya hati kita dibersihkan dari dosa dan beroleh kasih Tuhan. Sebab kita dapat mengasihi sesama jika kasih Tuhan menguasai diri kita. Tanpa kasih Tuhan, kita mengasihi sesama hanya sebatas ada kepentingan diri kita juga di balik perbuatan yang kita lakukan. Atau dengan kata lain kasih, ada pamrihnya dan tidak setulus hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, pelajari dan renungkan hal ini supaya kita segera memenuhi hati kita dengan kasih yang berlimpah yang dapat kita bagikan kepada sesama. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh kepada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Tuhan Yesus memberkati.